Pensiunnya Khabib Nurmagomedov membuat divisi lightweight memasuki era baru. Meskipun gelar juara kelas ringan belum secara resmi dicabut dari Khabib dan Dana White masih ngeyel ingin Khabib bertarung lagi, Khabib telah mengkonfirmasi bahwa ia tidak akan kembali ke UFC. Apalagi kini dia memiliki bisnis baru di bidang telekomunikasi dan baru saja membeli sebuah perusahaan promosi MMA, Gorilla Fighting Championship. Kepergiannya ini tentu membuat para fighter kelas ringan senang, mengingat bahwa ia hampir mustahil dikalahkan dan peluang untuk menjadi juara terbuka lebar. Peluang ini juga dilihat fighter divisi lain, atau bahkan fighter dari promotor lain yang ikut terjun ke UFC, dan membuat kelas ringan kini menjadi divisi neraka. Dan inilah 7 fighter kelas ringan yang kami nilai memiliki peluang besar untuk menjadi juara selanjutnya. Charles Oliveira, mungkin fighter kelas ringan dengan skill gulat terbaik setelah Khabib pensiun. Charles adalah fighter yang sangat berpengalaman di UFC. Ia sudah melalui 26 pertandingan hingga tahun ini. Charles memiliki rekor yang cukup buruk di zaman dulu, di mana ia pernah kalah dari Donald Cerrone, Frankie Edgar, Max Holloway, Anthony Pettis, dan Paul Felder. Namun itu hanyalah kegagalan masa lalu yang harus ia lalui. Tapi sekarang, dia datang dengan membawa 7 kemenangan beruntun. Dan rekor kemenangan kuncian terbanyak dalam sejarah UFC sebagai modalnya untuk meraih tiket perebutan gelar juara kelas ringan. Skill bijajanya akan mempersulit fighter lain untuk melewatinya. Tapi dia juga memiliki kekurangan yang akan menghambatnya, seperti kepopulerannya yang terbilang masih kurang. UFC bukan hanya sekedar ajang olahraga, tapi juga bisnis. Tidak ada penonton berarti tidak ada uang. Hal ini sebenarnya sudah terjadi, di mana Charles seringkali bercuit mempersoalkan bagaimana ia dilupakan dengan kehadiran Michael Chandler. Rafael dos Anjos, fighter lain yang datang dari Brazil, Rafael dos Anjos. Sebenarnya Rafael dos Anjos sudah pernah menjadi juara di periode tahun 2015 sebelum dikalahkan oleh Eddie Alvarez, dan akhirnya memutuskan untuk berpindah ke kelas welter. RDA juga pernah bertanding dengan juara kelas ringan saat ini Khabib Nurmagomedov, walaupun ia harus kalah dengan kemenangan keputusan untuk Khabib. Melihat terbukanya peluang untuk menjuarai divisi kelas ringan dan rekor pertandingan kelas welternya yang tidak terlalu baik, akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke divisi lamanya dengan memulai 1 pertandingan melawan Paul Felder. Selain itu, ia juga mentargetkan Conor McGregor sebagai lawan selanjutnya. Sebelumnya Conor dan RDA pernah dijadwalkan untuk bertanding pada 2016. Namun akibat cedera, RDA kemudian memutuskan untuk mundur dari pertandingan tersebut. Pertandingan tersebut tetap digelar dengan Nate Diaz sebagai penggantinya yang diumumkan 11 hari sebelum pertandingan. Michael Chandler secara tiba-tiba diumumkan sebagai fighter cadangan untuk pertandingan Khabib versus Gaethje. Publik pun bertanya-tanya, siapa Chandler ini? Michael Chandler adalah fighter kebangsaan Amerika Serikat yang belum pernah bertanding di UFC karena ia berkompetisi dan menjuarai Bellator, sebuah promotor MMA lainnya yang sedikit kurang populer jika dibandingkan dengan UFC. Chandler memiliki rekor 21 kemenangan berbanding 5 kekalahan, dengan 9 kemenangan KO dan 7 kemenangan submission. Selama bertanding di Bellator, ia juga pernah mengalahkan mantan juara UFC Eddie Alvarez pada 2011 sebelum ia bergabung dengan UFC. Dan juga Benson Henderson yang 2 kali ia kalahkan, 1 kemenangan split decision dan 1 TKO. Melihat bagaimana ia dijadikan fighter cadangan untuk main event, tentu Dana White tahu kemampuan Chandler ini. Dan dengan kekuatan orang dalam ini, bisa saja suatu saat Chandler akan diberikan pertandingan besar dan mungkin hanya butuh 1 atau 2 kemenangan untuk Chandler mendapat kesempatan merebut gelar juara kelas ringan. Tony Ferguson, El Cucuy selalu pantas untuk menjadi juara kelas ringan, tapi pertandingannya melawan Khabib selalu batal terlaksana. Tony versus Khabib telah 5 kali dijadwalkan, 3 diantaranya adalah perebutan gelar interim dan juara kelas ringan. Pada akhirnya, Tony hanya mendapat gelar interim dan Khabib menjadi juara resmi lightweight UFC.
Pada Mei 2020, satu lagi kesempatan Tony versus Khabib digelar, dan harus gagal lagi karena Khabib terjebak di Rusia, yang saat itu seluruh penerbangan dihentikan untuk sementara akibat COVID-19. Pertandingan tersebut akhirnya tetap digelar di April, dengan Justin Gaethje menjadi lawan untuk Tony, yang justru menjauhkannya dari kesempatan untuk merebut gelar juara lightweight, setelah ia kalah telak darinya. Namun Tony tetaplah fighter yang potensial. 12 kemenangan beruntunnya tidak bisa dikacaukan begitu saja, apalagi ia juga pernah mengalahkan mantan juara Rafael dos Anjos. Dustin Poirier. Setelah gagal merebut sabuk juara Khabib, Poirier tak menunjukkan bahwa kemampuannya menurun. Ia mengakui bahwa Khabib lebih baik darinya, dan ia justru semakin semangat untuk mengalahkannya lagi jika dia mendapat kesempatan kedua. Pada pertandingannya melawan Dan Hooker, ia menunjukkan levelnya berada di atas fighter-fighter lain. Ia juga pernah mengalahkan mantan juara Eddie Alvarez, juara kelas bulu yang bertanding di kelas ringan Max Holloway, dan penantang gelar Justin Gaethje. Dustin dijadwalkan akan melakoni pertandingan melawan Conor pada Januari 2021 nanti. Ini bisa menjadi batu loncatan untuknya jika ia mampu mengalahkan Conor, atau justru menjadi batu sandungan jika ia kalah lagi dari Conor. Sebelumnya Conor dan Poirier pernah bertemu di sebuah pertandingan yang berakhir kemenangan TKO untuk McGregor di ronde pertama. Tapi itu adalah dulu di kelas featherweight, sementara Dustin lightweight adalah sosok yang jauh berbeda. Justin Gaethje. Justin Gaethje memiliki style yang cocok untuk mengalahkan Khabib. Begitu kira-kira pernyataan yang keluar dari pesaingnya Dustin Poirier. Pernyataan tersebut bisa dibilang benar, bisa juga dibilang salah. Pada pertandingannya melawan Khabib, Justin Gaethje mampu mengacaukan rencana Khabib dengan tendangan kaki andalannya dan pukulan balik yang selalu bertenaga. Sayangnya gulat Khabib terlalu kuat. Dengan sekali takedown di ronde kedua, Khabib berhasil mengontrol dan mengunci Gaethje dengan triangle choke yang membuatnya pingsan. Gaya bertarungnya sangat berbeda dengan fighter lain di kelas ringan. Kekuatan pukulannya mampu membuat wajah Tony Ferguson hancur. Sementara tendangannya telah menghancurkan kaki fighter-fighter lain. Ia juga adalah mantan seorang pegulat di masa mudanya. Dengan paket komplit ini, ia adalah ancaman untuk semua fighter di kelas ringan. Conor McGregor. Conor adalah fighter yang kami nilai memiliki peluang terbesar dibandingkan fighter lain. Kedekatannya dengan bos UFC dan kepopulerannya akan memudahkan dia mendapatkan pertandingan besar. Dan tentunya skill bertarung yang tidak main-main dengan pukulan strike left yang menjadi andalannya akan menghancurkan siapapun lawannya. Seperti RDA, Conor juga pernah menjadi juara di kelas ringan. Bahkan saat itu, ia sedang memegang gelar juara kelas bulu setelah mengalahkan Jose Aldo. Bertanding di 3 kelas secara bergantian, Conor menorehkan rekor yang sangat impresif. 7 kemenangan KO/TKO, 5 diantaranya di ronde pertama. Lawan yang kami perkirakan paling berat untuk Conor adalah Rafael dos Anjos. RDA memiliki fisik yang mirip dengan Khabib. Ia memiliki kardio yang kuat, begitupun dengan otot tubuhnya. Selain itu, ground game-nya juga cukup baik. Terbukti pada pertandingannya melawan Khabib, ia berkali-kali mengentahkan takedown dari Khabib. Dan seperti Nate, RDA juga tahan terhadap pukulan. Namun ini bukanlah kompetisi yang hanya terdiri dari 7 orang tadi. Fighter yang berada di ranking bawah bisa saja membuat kejutan. Tapi yang pasti 2021 akan menjadi tahun yang hebat untuk kelas ringan UFC.